Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, masih dalam bulan Bung Karno, saya menyampaikan satu buah puisi yang berjudul Soekarno dari berjuang sampai mengerang di atas ranjang. Selamat menikmati. Soekarno dari berjuang sampai mengerang di atas ranjang. Karya Saena. Ketika engkau mahasiswa ITB, engkau mengenal petani yang namanya Marhen, dan engkau paham siapakah itu rakyat. Rakyat adalah tubuh yang berlumur lumpur dan mandi keringat untuk menebus napas hidup yang hakikat. Ketika engkau ditahan di Sukamiskin Bandung, engkau paham siapakah itu pribumi, imperialis barat dan sosialis timur. Pribumi adalah rakyat Indonesia yang terjajah. Imperialis barat adalah kelompok penjajah dari barat. Sedang sosialis timur adalah kelompok sosial atau kelompok masyarakat dari timur yang berpaham kerakyatan. Ketika engkau disidang oleh Belanda, engkau membela diri dengan pleodi. Indonesia menggugat. Yang isi pokoknya adalah, apakah salah bangsa Indonesia yang terjajah dan hidup di tanah air sendiri ingin merdeka? Dan apakah benar bangsa yang berkulit putih itu boleh menjajah bangsa yang berkulit sawo matang, coklat atau hitam? Kalau begitu ketentuannya, betapa tidak adilnya sejarah peradaban manusia di atas dunia. Bukankah Tuhan yang mencipta kehidupan dan asal dari kebenaran itu telah memberi kemerdekaan bagi setiap anak manusia yang lahir ke dunia? Tidak pandang ia berkulit putih, kuning, sawo matang, coklat ataupun hitam. Namun sayang, pidato pembelaan Soekarno ditolak Belanda. Maka Soekarno pun harus hidup dari penjara ke penjara. Pasalnya, kalau Soekarno dibebaskan, pidatonya mampu membakar dan menggerakkan seluruh rakyat Indonesia untuk perang besar melawan Belanda, merebut kemerdekaan sampai titik darah penghabisan. Sebaliknya, kalau Soekarno dibunuh pun sama artinya Belanda menyalakan api perang maha dahsyat di bumi Indonesia. Sebab jiwa dan raga Soekarno adalah jiwa dan
raga rakyat Indonesia. Ya, karena Belanda itu imperialis dan kolonialis, sedang VOC itu kapitalis, maka Soekarno pun anti-imperialis, anti-kolonialis, dan anti-kapitalis. Sekali lagi, imperialis adalah sekelompok orang yang menindas jiwa dan hak asasi manusia. Kolonialis adalah sekelompok orang yang merampas dan menguasai tanah jajahan. Sedang kapitalis adalah sekelompok orang yang dengan senjata modal besar tega menggusur dan mengalahkan hak asasi, hak hidup, dan hak ekonomi rakyat jelata. Ketika tahun 1965 engkau dituduh sebagai dalang penculikan 7 jenderal oleh sekelompok tentara yang sudah tak setia kepadamu. Namun yang fakta tak ada segelintir pun tentara Cakrawirawa atau orang sipil yang dengan tegas berkata, "Aku membunuh para jenderal karena disuruh Bung Karno. Aku membunuh para jenderal karena disuruh Bung Karno." Dan pidatomu tentang surat perintah 11 Maret pun begitu lantang, tak menggambarkan tubuh dan jiwa yang gemetar. Gemetar karena telah menjadi dalang pembunuhan para jenderal. Ya, dengan tegas engkau tetap bersikukuh paham akan ajaran revolusi yang harus diteruskan oleh Soeharto sebagai pengemban Super Semar. Sebab perjuangan revolusi belum selesai sebelum rakyat makmur sejahtera. Namun, satu hal yang sangat menyayangkan, naskah asli Super Semar itu hilang tak diketahui rimbanya. Entah hilang di mana. Yang ada cuma salinan. Yang ada cuma salinan saja. Sedang sejarah itu harus naskah asli yang fakta dan akurat. Oh, teganya tangan-tangan bayangan yang menghilangkan naskah asli Super Semar. Oh, teganya tangan-tangan bayangan yang telah mengganti larik isi naskah Super Semar yang asli. Oh, seakan Tuhan itu maha buta. Ya, dalam sidang MPRS pun pidatomu tetap lantang dengan tegas mengatakan, "Mengapa saya yang harus bertanggung jawab atas kematian para jenderal? Lantas siapakah yang harus bertanggung jawab ketika saya berulang kali ditembak dari sana sini mau dibunuh?
Dan engkau mengatakan pula, ya, kaum komunis yang membunuh 7 jenderal itu adalah komunis yang keblinger, komunis yang sesat. Padahal yang saya inginkan adalah komunis sosialis, komunis kerakyatan, bukan komunis anti Tuhan. Ya, pidato nawaksaramu yang ada 2 jilid pun sebagai pembelaanmu ditolak MPRS. MPRS yang diketuai oleh Jenderal Nasution yang tak setia lagi kepadamu. Akhirnya engkau pun harus lengser, diganti Soeharto. Pengemban Surat Perintah 11 Maret. Ya, kalau engkau bukan Islam, kalau engkau anti Tuhan, pasti dan pasti saat engkau mengunjungi Uni Soviet, engkau tidak minta ditunjukkan makam imam besar Imam Bukhari. Ya, setelah engkau berjuang melawan Belanda, berjuang melawan beragam pemberontakan di dalam negara, dan terakhir berjuang dalam sidang MPRS, akhirnya engkau harus terjungkal kalah dan harus menjalani hidup dalam tahanan yang pedih perih. Di Istana Bogor dan di Rumah Yaso, sendiri sepi, jauh dari sanak keluarga, teman, jauh dari ribuan teman sipil dan tentara yang dulu seperti semut-semut mengerubuti gula. Oh, kejamnya dunia yang dihuni oleh manusia tanpa akal, hati, dan rasa. Oh Soekarno, betapa miskinnya engkau saat dalam tahanan ingin merokok. Uang seperak pun engkau tak punya. Ya, saat perang engkau berjuang melawan Belanda. Saat merdeka, merdeka yang engkau proklamirkan, engkau berjuang melawan tekanan lembut dari bekas anak buahnya. Tangan-tangan kekar yang jago tembak. Ya, engkau berjuang melawan kehampaan dan kesepian. Karena sanak keluarga tercinta dan siapapun dilarang membesuk dan menjenguk, walau sekedar membawa sebutir permen atau secuil kembang gula. Yang lebih getir dan pahit, engkau berjuang melawan penyakit
yang tiap detik, menit, jam, dan hari kian menjerat dan mencekik. Karena tanpa pemeriksaan, tanpa diagnosa, dan tanpa obat dari dokter yang benar dan tepat serta berguna, yang mampu menyembuhkan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dinding, kursi, meja, dan ranjang semua bisu dan luka. Semua hanya bisa pasrah dan pasrah. Dan semua hanya bisa menunggu hembus nafas terakhirmu. Dan satu kepedihan terakhir, ruhmu adalah wasiatmu agar kelak dimakamkan di Batu Tulis Bogor, ditolak oleh bekas anak buahmu yang manis seperti 1000 gulali. Dan jenazahmu pun akhirnya dimakamkan di Blitar, tempat lahirmu, tempat kanakmu, di mana titik awal engkau akan menjadi putra Sang Fajar. Akhirnya, selamat jalan Bapak Proklamator. Selamat jalan Bapak penyambung lidah rakyat, yang sejatinya anti-imperialis, anti-kolonialis, dan anti-kapitalis. Yakin dan yakin, pasti dan pasti, kalau engkau secara abadi memimpin Indonesia, tak ada rebutan rayahan kue raksasa Indonesia. Yang ada adalah adil, makmur, sejahtera secara bersama. Pasalnya, engkau adalah sejatinya cinta pribumi nan abadi sampai engkau mati. Selawi 25 Juni 2023.